Ustazah sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat, semangat. Ya, karena ini juga sudah masuk bulan Ramadan ya, Us ya. Oke, ya betul. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini saya akan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya sudah pra-observasi, kemudian observasi di kelas dengan Ustazah Maria. Nah, hari ini di tahapan supervisi yang ketiga yaitu pasca observasi. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Ustazah di kelas di dalam proses pembelajaran di situ, apa yang menjadi refleksi dari Ustazah sendiri seperti apa? Baik. Terima kasih Ustazah Rina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita sudah melalui 2 tahapan sebelum tahapan ini yaitu tahapan pra, kemudian observasi, dan sekarang pasca itu refleksi. Di tahapan pra observasi saya akan merencanakan pembelajaran yang akan kita lakukan bersama dengan siswa. Itu harapannya ada sesuatu yang beda dengan yang biasanya, artinya ada nilai-nilai positif yang bisa tumbuh pada siswa. Kita kawal ya, sebagai guru, sebagai fasilitator itu mengkawal tumbuhnya budaya-budaya positif itu. Dan alhamdulillah kemarin kita lihat anak-anak merasakan sesuatu yang menyenangkan, kemudian mereka bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian mereka merasa tidak tertekan untuk menyampaikan pendapatnya, dan teman yang lain pun juga menerima pendapat temannya itu dengan baik, artinya tidak ada yang merasa tertekan, tidak ada yang merasa dibedakan, tidak ada yang merasa dibully, begitu ya. Akhirnya anak-anak dengan gayanya masing-masing mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui. Nah, kemudian selain itu mereka juga punya toleransi, kemudian saling berkolaborasi, dan alhamdulillah kerjasama itu cukup berjalan dengan baik, sehingga di akhir anak-anak bisa membuat satu hasil kolaborasinya itu ada yang bisa sampai ke tahapan menyimpulkan, begitu ya. Kemudian ada yang disampaikan di presentasi apa yang disimpulkan. Kemudian refleksi saya mungkin ini dalam memberikan fasilitasi atau fasilitator saya itu mungkin agak kurang maksimal aja, artinya dibutuhkan satu alat yang bisa membuat mereka bisa tereksplornya itu lebih detail, budaya-budaya atau karakter positif yang kita mau itu bisa lebih banyak lagi. Nah, kemarin belum bisa sebanyak yang kita inginkan ya, jadi hanya beberapa saja. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang selama mereka belajar itu juga mereka merasa bebas ya, tidak ada merasa tertekan begitu. Kemudian ya alhamdulillah mereka sampai bisa membuat kesimpulan, kemudian bisa menyampaikan hasilnya, lalu ada yang menyampaikan refleksi juga begitu. Alhamdulillah Ustazah Rina. Nah, dari proses yang sudah dilakukan Ustazah itu keren banget. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya Ustazah Maria melihat siswa aktif, kemudian bekerja sama dengan sebaik mungkin gitu? Ya, yang jelas saya senang sekali, bahagia sekali, karena memang pada dasarnya yang namanya proses pembelajaran itu harusnya yang aktif adalah siswa. Guru itu memfasilitasi, guru itu memberikan stimulus begitu. Nah, anak-anak silakan yang menemukan, kemudian mereka lah yang nantinya akan menyimpulkan, kemudian itu menjadi pembelajaran yang bermakna sehingga lebih lama untuk diingat oleh anak-anak apa yang mereka temukan itu.
Dan alhamdulillah ini nanti ketika anak-anak merasakan kenyamanan seperti ini menjadi satu modal awal buat saya. Kayaknya nanti seterusnya lebih mengarah yang seperti itu, yang berbasis penemuan kecil-kecilan ya. Masih ada guide-nya, kita masih memberi bimbingan, cuman anak sudah mulai belajar menemukan, bisa membedakan begitu. Nah, dari pembelajaran tentang garis lurus dengan menggunakan strategi PBL ya, artinya masalah itu harus diselesaikan ya Ustazah ya. Ini sangat kontekstual begitu. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ustazah Maria, rencana tindak lanjut Ustazah ke depan itu apa sih? Apa yang mau dikembangkan dari apa yang sudah dilakukan Ustazah? Atau sebelum ke sana saya mau nanya dulu nih, kalau saya punya angka 1 sampai 10, dari proses mengajarnya Ustazah itu, Ustazah sudah merasa sudah sampai berapa maksimalnya di dalam membersamai proses belajar siswa di kelas? Gitu ya. Untuk skala 10 saya menilai 8,5. Bagus, keren. Masih ada kekurangan-kekurangan yang itu nanti bisa menjadi pengalaman bagi saya, dan insya Allah nanti untuk tindak lanjutnya saya akan lebih menambahkan kekurangan-kekurangan itu dari sisi baik itu dari pendahuluannya, kemudian prosesnya, kemudian penutupnya, artinya supaya benar-benar siswa itu merasakan sebuah situasi pembelajaran yang nyaman tapi bermakna. Kalau bisa spesifik apa sih yang ingin Ustazah tindak kembangkan sebagai tindak lanjut ke depan, mungkin metodenya atau bagian prosesnya di bagian apa begitu Ustazah? Iya, kalau dari pengamatan ya, kan kita pinginnya kita kan semakin tahu bahwa setiap anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya Ustazah. Jadi ada yang gayanya itu visual, ada yang gayanya auditori, kemudian ada gaya kinestetik begitu. Nah, pinginnya kita mengakomodir, sebagai guru itu mengakomodir pada keberagaman itu tadi. Artinya kita ingin mengembangkan pembelajaran berbasis diferensiasi. Nah, kalau itu artinya saya ingin tindak lanjut saya ingin mengembangkan lebih ke diferensiasinya itu ke kalau bisa semua gitu ya. Jadi ada konten, proses sama produk gitu. Kalau kemarin kan baru prosesnya aja, jadi masih ada kekurangan-kekurangan yang itu nanti mudah-mudahan setelah ini nanti akan bisa saya kembangkan lagi, saya sempurnakan lagi sehingga bisa lebih baik, sehingga bisa menyentuh dari tiga-tiganya itu tadi, sehingga akan lebih terasa ya kebermaknaan bagi anak. Artinya dia menjalani sesuatu yang sesuai dengan karakternya, passionnya begitu. Ya, luar biasa Ustazah. Artinya guru menjadi fasilitator sehingga tadi pembelajaran itu berpusat kepada murid sesuai dengan potensinya, kebutuhannya begitu ya Ustazah ya. Kira-kira ada lagi nggak Bos? Kayaknya udah keren banget ini. Selain diferensiasi mungkin ada hal lain. Walaupun kemarin sudah manajemen emosi ya, budaya positif, kemudian sosial emosional juga sudah bisa dihadirkan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada bagian lain mungkin yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran yang ingin Ustazah kembangkan? Baik, mungkin ini Ustazah Rina, kalau kemampuan-kemampuan seorang siswa yang harus dimiliki di era yang sekarang itu kan ada kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemudian kreativitas. Nah, ini juga
inginnya masuk dalam kegiatan pembelajaran anak-anak. Jadi tidak hanya sebatas diferensiasi aja, tapi kita juga tetap tidak meninggalkan atau tidak menghilangkan dari itu tadi, tetap ada kolaborasi ya. Jadi kemampuan mereka siap berkolaborasi dengan siapapun, karena nanti kelak anak akan bermasyarakat ya, dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia ketahui, apa yang dia miliki, dia ingin tanya juga bisa bertanya gitu. Kemudian dia juga punya kesempatan untuk memberikan kreativitas, karena anak-anak di zaman sekarang itu kan justru malah kreativitasnya itu jauh ya, sebenarnya jauh lebih tinggi begitu dibandingkan dengan gurunya. Nah, pengennya pembelajaran di kelas kita itu bisa memberikan kesempatan anak itu bisa menyampaikan kreativitasnya. Jadi mereka punya inovasi-inovasi apa, nah itu kita berikan kesempatannya. Mungkin itu saja. Ya, siap, keren. Artinya di sini tidak terlepas juga ya pada pembelajaran sosial emosional, bagaimana kemampuan siswa berrelasi, kemudian mengambil keputusan, ya. Kreativitas itu salah satu profil pelajar Pancasila ya, kreatif, kreatif ya, yang harus dicapai siswa. Ya, itu salah satunya sarana guru ya untuk menjadikan siswa itu bisa kreatif dan mandiri begitu. Ya, baik Ustadzah Maria, terima kasih sekali dalam proses supervisi ini kita dengan menggunakan metode coaching yang terdiri dari 3 bagian, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Semoga proses ini bisa menjadi satu motivasi juga buat teman-teman yang lain. Artinya kita terus berkembang menjadi guru yang bisa memberi inspirasi gitu ya. Betul sekali. Atau ada kata motivasi terakhir? Iya. Yang pertama, terima kasih kepada Ustadzah Lina atas kesempatan ini. Saya meyakini bahwa yang namanya belajar itu tidak ditentukan oleh faktor usia, tidak ditentukan oleh pangkat jabatan atau apapun. Artinya kita harus mempersiapkan diri untuk selalu siap belajar. Artinya ketika ada perkembangan terkait dengan seperti apa pembelajaran